Mata kuliah agraria siapa? Kalau nggak salah Bapak kasih. Masih ingat Pak? Mata kuliah hukum agraria saya dapat A dari Bapak. Saya cuma mengingatkan memori kolektif Bapak ini sebagai guru dan orang tua saya Pak. Izin saya kalau nggak sopan Pak, agak keras, ya minta dimaafkan sebagai manusia dan murid Bapak. Saudara saksi sebagai saya saudara ahli, maafkan saya bertanya, apakah ada pernah karya, satu judul karya yang saudara ahli punya untuk saya jadikan referensi dalam persidangan ini? Pernah dipublikasi enggak mengenai karya ilmiah dari saudara ahli? Iya, kalau karya ilmiah saya itu S3 dipublikasikan. Izin yang kita tidak bisa ujian doktoral kalau ilmiah itu tidak. Spesifiknya tentang hukum agraria Pak, saudara ahli yang dipublikasikan ada enggak? Ada. Bisa izin ya ahli judulnya untuk saya, karena saya ini sering baca-baca juga, mungkin saya meleset mungkin, atau saya mau jadikan rujukan dalam pertanyaan selanjutnya buat ahli. Judul itu adalah kebijakan pemerintah tentang pemberian hak atas tanah kepada penanam modal. Penanam modal. Iya, penanam kebijakan pemerintah untuk pemberian untuk investasi. Untuk kepentingan penanam modal. Untuk kepentingan penanam modal. Terima kasih saudara ahli. Saya minta definisi sedikit secara teori, pengertian dan manifestasi daripada, karena gini, ada kekeliruan ini konstruksi daripada penuntut umum tentang land reform, pembaruan agraria. Secara asas saya ingin sedikit ada teori atau definisi asas daripada, karena kalau di Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu jelas objek land reform yang saudara ahli jelaskan, tahapan-tahapannya, terus dalam program reformasi pemerintahan waktu zaman SBY yang sekarang lagi kita bicarakan di sini di persidangan ini, PPAN, sekarang sama SBY namanya TORA. Itu objek-objek land reform atau pembaruan agraria. Saya minta sedikit pandangan teorinya ahli tentang perbedaan asas antara land reform dan pembaruan agraria. Ya. Iya. Land reform atau reformasi agraria ini sebenarnya jauh ya sebelum ada reformasi sekarang ini. Ya, land reform itu ketika Undang-Undang Pokok Agraria atau Peraturan Dasar Pokok Agraria diundangkan, itu kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Dan peraturan pelaksanaan itu yang kemudian menjadi bagian daripada land reform Indonesia. Jadi reformasi di bidang pertanahan, di mana ketentuan-ketentuan dalam land reform itu mengatur tentang penguasaan dan pemilikan terhadap tanah supaya tanah itu tidak dikuasai oleh tuan-tuan tanah. Jadi ada redistribusi terhadap tanah-tanah kepada petani, karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa tanah itu memang untuk petani sebagaimana tentuan daripada Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kata reformasi dan agraria itu jauh ya dengan kemudian istilah yang sekarang itu berkenaan dengan pembaruan agraria. Pembaruan agraria sebenarnya itu juga merujuk pada spirit yang kemudian diamanahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan turunannya, peraturan pelaksanaannya, supaya semua petani harus mendapatkan hak atas tanah untuk kepentingan pertanian tentunya. Jadi tujuan Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah bahwa tanah itu adalah untuk petani. Ya, sebagaimana hanya program
apa yang kita bicarakan sekarang ini yang sudah menjadi perkara di pengadilan. Ya. Kalau izin saudara ahli, saya belum menemukan secara spesifik pendapat ahli, secara akademik, secara ilmiah antara land reform dan pemurnian agraria. Di era reformasi, izin ahli, di era reformasi terjadi yang namanya kuasi yudisial eksekutif. Dulu ada kantor agraria. Karena perubahannya lewat beberapa program eksekutif menjadi pembaruan agraria, maka dirubah kedinasan dan kementerian menjadi pertanahan dan tata ruang. Pertanyaan saya saudara ahli belum menjawab. Apakah, atau saya persingkat, yang menjadi program daripada kelompok tani dari saya punya klien ini land reform atau pembaruan agraria? Maksudnya? Tadi kan penuntut umum menanyakan kan posisi daripada perkara kasus ini, ada kelompok tani, syarat administrasinya, prosedurnya, ABCD, dan itu menilai mengumpulkan kelompok yang tidak sesuai dengan persyaratan dan dipenuhi dengan SK Bupati. Saya lebih kepada asas dan pandangan ilmiahnya saudara ahli, bahwa dalam kedudukannya kelompok tani ini penjabaran manifestasi undang-undang agraria dalam bentuk program land reform atau pembaruan agraria lewat PPAN. Karena ada dua ini ahli. Kalau yang ada sama kelompok ini adalah PPAN. Land reform yang Anda jelaskan ahli tadi itu ideal. Sekarang menjadi sesuatu realitas.